Alhamdulillah wa syukur ya wala haula wala quwata illa billah. Hari ini sidang PT UN nomor perkara 104 ya, terkait dengan gugatan kami terhadap Pemkab Bogor ya, yang dipimpin oleh PJ Bupati Asnawi Sepuh dan Cecep Imam sebagai Kasat Pol PP. Ini sudah berlangsung mendekati akhir ya, sudah sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, dan alhamdulillah sekarang ini harapan besar sekali, mudah-mudahan putusan memihak kepada kami, karena kami pedagang puncak ini banyak yang sudah berizin namun secara frontal dibongkar ya, sementara pembuatan sertifikat kami duga cacat hukum. Sertifikat PT SSBP yang lama diperbaharui tanpa mengindahkan gedung-gedung bangunan-bangunan yang sudah berizin di situ, termasuk ada punya surat tidak sengketa, sporadik, peta ukur ya, peta ukur, gambar situasi dan lain-lain, semua ada. Tapi dibongkar, itu tidak diindahkan. Padahal surat tidak sengketa dari kepala desa, ada sporadik, ada BPN mengukur, ada surat NJOP di situ, ada PBB, dibongkar semua tanpa ada alasan jelas. Kami duga ya, penerbitan sertifikat nomor 132 ya, seluas 216 hektar milik PT ya, dulunya PT Ciliwung, PT SSBP ya, di Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Cisarua. Ini diduga cacat hukum karena prosesnya tidak mengindahkan warga setempat yang ada di situ yang sudah memiliki izin sejak tahun 79 dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Mohon Pak Prabowo, Presiden kami yang kami sangat sayangi dan cintai, mohon diterima keluh kesah kami sebagai pedagang kaki lima, pedagang puncak. Mohon diperhatikan kami di puncak. Mohon diturunkan tim Bapak untuk investigasi di sini, dan kami siap bawa bukti-bukti terkait dengan dugaan-dugaan tindak pidana, gratifikasi dan lain-lainnya. Kami siap bawa Pak Prabowo. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Bravo. Oke, selamat siang Pak. Bapak namanya siapa Pak? Pak Dudung. Pak Dudung. Ya. Tahun berapa di situ Pak di puncak? Tahun sekitar 80-an lah. Tahun 80-an. Kayak jualan 79 baru itu 80 kali. Tahun 80. Ya. Jualannya di mana pertamanya? Di Rindu Alam. Di Rindu Alam. Iya, terus sama juga sama pindah ke ini ke Telaga gitu. pindah ke Telaga Warna ya. Iya. Jualan sayur semuanya. Sayur buah gitu. Jadi semua pedagang puncak tuh sebenarnya udah ada izin semua ya, udah lengkap ya. Iya, pasti. Udah puluhan tahun, dari tahun 79, lama juga Pak. Iya. Menempati lahan itu. Tapi selama ini nggak pernah diusir sama Pemda atau PT SSBP itu? Enggak. Belum ada. Enggak ada. Baru ini aja ya? Iya. Oke. Sama. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya Pak. Harapannya apa nih Pak kepada Pak Prabowo nih? Harapannya? Supaya bisa jualan lagi gitu Kan maksudnya. Pak Prabowo katanya pembela pedagang kaki lima nih. Pedagang kaki lima nih udah ada nih. Iya. Maunya bagaimana Bapak? Ya harapannya supaya bisa jualan lagi aja. Minta dibangun lagi dan bisa jual lagi di puncak ya. Coba minta kepada Bapak Prabowo gitu Pak. Iya. Ayo Saya ngomong. minta kepada Bapak Prabowo Ya. minta jualan lagi di puncak aja gitu. Telaga Warna. Telaga Warna. Minta diwujudkan. Minta dibangun ya, Bangun lagi diwujudkan ya bangunan. pernyataan Pak Prabowo ya. Iya. Yang membela pedagang puncak kayak pedagang kaki lima ya. Ya. Oke, kita mulai sidang dulu ya. Ini sekarang sidang PT UN ya. Ya. Oke, sidang PT UN untuk memperjuangkan hak Bapak yang dibongkar ya, padahal Bapak udah punya tanah dari tahun 70-an. Iya. Oke, terima kasih. Siap. Ya, ini Bapak pedagang puncak yang mewakili hati rakyat puncak ya, yang telah dibongkar, ratusan warung yang telah dibongkar secara keji, yang tanpa proses justisial dari Pemkab Bogor ya, yang dilakukan oleh PJ Bupati yang sudah kami ajukan pindah ya. Kita sudah pindah Asnawi Sepuh dan sekarang tinggal kroninya yaitu Cecep Imam ya, sebagai Kasat Pol PP yang masih terus berbuat semena-mena terhadap pedagang puncak. Jadi ini saya mau wawancara satu persatu nih Pak. Bapak dulu. Ya, gimana? Selamat siang Pak Roro. Siang, Pak. Jadi gimana Pak Roro, awal mulanya Pak Roro itu sebenarnya pedagang puncak ini sudah hadir berapa tahun di puncak? Sudah lama Pak, kalau awal jualan mah gitu ya, dari sekitar tahun
79 atau 80 Pak. 79 sampai 80. Ya, awal. Apa aja yang udah Bapak punya di situ, miliki surat-suratnya? Di situ kalau dulu kan ya Pak, ya, dulu pertama jualan di sebelum Rindu Alam dibangun Pak ya. Jadi masih zamannya Kupal dulu ya gitu. Iya, iya. Nah, di situ dibangun sama Pak Ibrahim Haji. Lalu saya pindah ke Telaga Warna. Diarahkan dari Rindu Alam. Dari Rindu Alam pindah ke Telaga Warna. Telaga Warna, ya. Terus Dari Telaga Warna di tahun situ, berapa itu? Sekitar tahun 79-an Pak. 79, 78 Bapak, ya? 79. Perkiraan itu Pak gitu. Ya. Karena udah lama ya. Nah, udah di situ jualan, pernah juga dikelola sama Pemda atau Pemda Pariwisata kalau nggak salah ya, dari pernah dikelola oleh pariwisata sekitar tahun 90 berapa gitu. Nah, itu udah dikelola sama pariwisata Pak. Oh, terus Bapak punya surat apa aja di sana? Ya, setelah sekarang ini udah dibongkar, padahal Bapak punya surat apa itu? Kalau surat Pak ya hanya surat pembayaran apa ke desa gitu apa. Pembayar restribusi ke desa Ya, yang tahun ada. 79 ada. Kalau dari tahun 79 sih nggak ada, cuman itu kan walaupun ada Pak nggak selalu disimpan gitu Nggak Pak ya. selalu disimpan, Ya, Tapi nggak terbukti lah. Intinya mulai restribusi itu tahun berapa? Dipungut pedagang puncak ini. Ada Pak, harus dilihat dulu, udah ada gitu. Pokoknya intinya mulai tahun berapa itu aja perkiraan. Sekitar tahun 90 ke sini Pak, ke atas. 90 ke atas ya. Ya. Tapi Bapak udah tahun 79 berada di situ ya. Ya. Beranak pinak di situ berarti ya. Ya, Pak. Dan Bapak itu menempati lahan itu sebelumnya nggak ada yang larang, nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak, maaf. Bahkan pernah dikelola sama Pariwisata. Pak. Bahkan dibina oleh pariwisata Ya, dan dibina puncak sama ya. pariwisata Pak. Bapak sekarang katanya punya SPH, surat pelepasan hak dari PT Sumersari Bumi Pakuan, Betul. SSBP. Ya, betul. Itu dari Ibu siapa tuh? Ibu Yuri. Itu sebenarnya kalau itu riwayatnya memang saya nggak langsung dari Ibu Yuri apa ya, Ah. tapi yang bikin sekretaris Ibu Yuri. Tapi tantan Ibu Yuri kan? Iya, Ya. itu aja tak. Ya, intinya dari Ibu Yuri walaupun yang ketik ya, sekretarisnya. dan itu kepala desa juga ngikut nana tangan waktu itu. Kepala desanya ya. Siapa Ya. kepala desanya Pak? Haji Jajat kalau nggak Haji salah. Jajat Ya, sebelum Asep Makmun ya? sebelum. Wow, udah lama banget. Tahun berapa itu kira? Itu sekitar tahun 2004 lah. Padahal pelaksanaan hak dari PT ya, PT Ya. SSBP punya SHGU Punya. ya, tapi dilepaskan oleh Bapak sebagian kepada Bapak sebagian ya Iya. dari SBP. Cuma seberapa ratus meter, berapa puluh meter gitu, nggak sampai 100 Pak di bawah. Tapi total semua kan yang punya surat ini kan hampir ribuan kan. Kalau di total gitu yang punya surat ini yang menempati lahan ini. Kalau yang lain saya kurang tahu Pak. Hanya itu pribadi saya aja gitu yang saya tahu Pak. Ya perkiraannya itu. Jadi surat-surat NIB apa segala ada Bapak? Ada. Nomor induk izin perdagangan apa Ada. segala itu ada ya. Ada, Pak. Jadi organisasi HPP dan Perkumpulan Pedagang Puncak Bapak udah gabung ya. Udah terhimpun ya. Iya. Udah lama berarti ya. Betul. Oke. Ini para pedagang puncak yang sedang menanti keadilan dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan janji Pak Prabowo. Ini bapak-bapak semua, abah, mah, damang. Alhamdulillah. Mereka akan meminta harapannya kepada Bapak Prabowo Subianto yang katanya akan memperjuangkan hak-hak para pedagang kaki lima. Banyak lihat antri nih. Berbulan-bulan kami menunggu keadilan. Berbulan-bulan menunggu keadilan ya. Ya, ini antri semua pedagang puncak. Ayo Kang, sini Bang. Saya wawancara. Rusak. Sementara itu kalimat rusak, hajar dan lain-lain itu tidak ada dalam surat tugas saya rasa. Kalau ada itu mencederai AUPD, ya, ajas umum pemerintah baik. Makanya saya minta di sini buat bahan pertimbangan, mengingat sebelum kejadian ini yang mulia juga sudah memberikan peringatan kepada pihak Pemkab Bogor pada saat sidang pertama kita bahwa agar tidak melakukan eksekusi. Yang melakukan tindakan eksekutorial karena proses PTW sedang berjalan, namun mereka tetap memaksa
Nada duit. Untuk mereka dimungkinkan untuk terbit izin. Kita memerintahkan kepada mereka untuk memproses izin. Kita pilih itu kita tinggal tidak boleh beroperasi sampai dengan terbit izin. Nah, memang dimungkinkan untuk terbit izin karena mereka itu tanahnya memang tanah milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh bangunan yang masih ada pada saat proses pembongkaran itu sudah selesai. Bangunan tanpa izin masih ada. Bisa dijelaskan yang dimaksud tadi oleh pasangan? Ya, ada Di saat dilakukan pembongkaran, kita masih ada bangunan yang tidak dibongkar. ya bangunan akses strawberry, Speak Fantasi dan lain-lain. Ya bukan dari pembongkaran sampai sekarang juga Pak, itu masih berdiri gitu. Yang namanya Asom, Bianggala itu. Apa namanya? Asom strawberry itu. Strawberry terus Sama Bianggala. Bianggala lagi. Udah cuma dua. Itu bentuknya apa? Aset strawberry dan Bianggala itu. Kalau aset strawberry itu berupa restoran gitu ya. Restoran. Kalau Bianggala itu kayak permainan gitu. Permainan Ya, kayak dupan lah gitu. Setelah proses pembongkaran sampai sekarang, itu tetap operasional atau bangunan saja yang dibongkar? Kalau itu kan kalau yang Bianggala itu kan belum operasional, belum pembongkaran juga. Belum operasional, kalau operasional. Ya, kalau Paso itu pernah operasional. Cuman kalau pembongkaran itu belum. Sampai sekarang masih belum buka gitu. Betul ya. Iya. Makanya pertanyaan saya tadi, berarti bangunannya tidak dibongkar, Iya. tapi operasionalnya sampai sekarang belum ya. Iya. Kalau Bianggala memang belum selesai bangunannya. Iya, masih dalam ini ya. Bianggala itu permainan yang kayak putar-putar gitu. Iya, kayak inilah kayak di depan gitu lah kayak gitu. Ada iya, bukan ya. Jadi kamu tidak jadi ada fotonya. Ada sudah ya. Ya sudah sekarang kita lihat yang baru. Dan ini sudah Dulu dari 2 hari sebelumnya atau semua langsung dipukul rata atau dipilih-pilih dulu, yang udah siap dibongkar dulu, yang lain dulu menunggu barang keluarga dulu secara mandiri atau gimana? Kalau masalah itu kan saya kurang ini ya, karena kan kalau saya kan posisinya di latar belakang itu kan ya. Kalau yang posisi yang lain saya nggak tahu gitu. Jadi pertanyaan saya tadi di saat pembongkaran sudah ada edukasi. Iya. Saya tanya, kalau saya tanya, ada tidak sudah lihat tidak harus pembongkaran seperti apa? izin yang mulia, saya keberatan untuk itu karena substansi daripada pertanyaan kita tadi yang saya sepakati adalah terkait dengan bangunan-bangunan yang masih ada yang mulia. Ya, tadi Iya. sudah. Iya, saya keberatan kalau ditanya hal yang lain karena sudah ditanyakan kepada saksi pertama tadi yang mulia. Ya, Jadi, Bapak. ya. Saya akan coba kembangkan. Saya lihat perbandingan antara saksi awal dengan sekarang. Oh iya, siap. Ya, siap. Kita mau tulis yang lain. ya fakta. Kalau saya sudah baca belum fakta atau SPH tentang apa? Tahu nggak? Pernah baca? Pernah baca? Baca aja saudara. Tahu nggak bahwa isi dari itu apa? Lupa saya pernah sih baca cuma lupa gitu. Tentang namanya nggak tahu. Iya. Nah, kemudian ada tadi kan sudah tadi bilang pernah ada dari OPP tahun 2015, 2016, pernah ada beberapa SPP pada waktu itu cuma nggak jadi. Ya, pernah tahu nggak kenapa nggak jadinya? Nggak tahu. Terus untuk saudara saksi, bangunan-bangunan yang ada di situ, apakah sudah memiliki izin? Pernah mengajukan izin tidak? Ya, ini itu SPH terus. Ada izin bangunan, izin IMB. Pernah nggak? Ada nggak bangunan-bangunan yang di situ memiliki IMB, izin mendirikan bangunan? Nggak tahu. Pernah tidak? Saudara saksi tahu tidak bahwa dari pemilik bangunan itu pernah mengajukan permohonan izin IMB? Nah, kayak saya tanya tahu nggak? Nggak tahu nggak gitu aja. Yang punya adik itu sama. Tapi
yang sekarang atau yang dulu? Saya tanya. Sekarang ada nggak yang di pedagang puncak itu semuanya dikumpulin dalam satu aula untuk diberi sosialisasi akan dibongkar? Kalau dulu pernah ikut kita jadi Tahun berapa dulu? iya dari tahun 2015 Artinya sekarang tidak pernah ya? Sejak dulu tuh baru sekali tahun 2015 dikumpulkan. Jadi pembongkaran terakhir ini tidak ada yang namanya operasi justisial atau sidang justisial. Pertanyaan saya kedua, saudara Indur mengetahui nggak adiknya itu berdagang di situ telah mempunyai hak yang mengikat, ya, hak pelepasan hak dari HGU PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau Perkebunan Ciliwung berbentuk pelepasan hak SPH. iya Ada ya? Iya. Berapa meternya nggak tahu. Makanya kalian memberanikan diri untuk berdagang di situ selama bertahun-tahun ya. Sejak kapan dagang itu berdagang di situ? sudah lama, sudah dari tahun 2004-an. Dari 2004 berdagang di situ ya. Iya. Sudah punya SPH di situ ya, surat pelepasan hak tanah kepada saudara Dadang, adiknya saksi ya, untuk berarti lahan tersebut ya. Dari pemilik langsung ya. Iya. Siapa nama pemiliknya? Nyonya Yuri sebagai Direktur PT Sumber Sari Bumi Pakuan pada saat itu, yang sudah menjadi almarhum ya. Terima kasih. Itu aja Ibu ya. Iya. Nah, tadi ada informasi terbaru yang lain dari bukan tahu. Sekarang Iya. kurang tahu, bahkan kalau yang ada bisa dibawa Pak. Jauh dari Nggak ada lagi. Iya. karena lewat situ. Iya. Yang nggak lewat kita masuk, bagus ya kemarin Pak. Kalau saya tanya terkait adanya surat peringatan, saudara tahu? Tahu nggak? Ada pernah pihak Satpol PP atau Pemkab Bogor memberikan surat peringatan ke pedagang-pedagang di sana? Saudara tahu nggak? Kalau sudah SP1 itu, Ya. ya. Tahu Kalau saudara? masalah itu saya suka lihat, dia cuma kalau pembagiannya saya kurang tahu gitu. Oh gitu. Ya. Saudara lihatnya dari mana? Awalnya Lihatnya mana saudara? Kalau saudara pembagian nggak tahu, berarti kan sudah lihat, kita lihat. Ya. Gimana lihatnya? dia di salah satu ini tempat sewa itu Oh pernah lihat? Ya. Di mana? Di tempel di mana? enggak tergelatak ya. Oh, di- Nah, Ingat itu atas nama siapa? SP berapa? SP 1, 2, 3? itu kan kayak di Saudara nggak baca? ya. Nggak tahu. Pernah baca nggak itu SP atas nama siapa? Pedagang Saya siapa? tahu kalau pernah baca, ya, pernah baca. Baik, kalau saya tanya di saat proses pembongkaran, saudara ada di lokasi atau tidak? Kalau Mafia. pembongkaran, alhamdulillah Pak, saya waktu itu mah di lokasi gitu Ada di lokasi. Nah, kalau saya tanya proses yang terjadi pembongkarannya seperti apa? Tahapan-tahapan yang dilakukan sanitasi. Jadi saudara sekali lagi saya tanya, saudara Nur, Anda sudah berbicara tahun 2015 sudah terjadi yang namanya teguran-teguran, ya atau tidak? Ya. Yang kedua Sudah tahun 2015. nanti dicatat kalau baru supaya nanti dia tercatat jelas ya. Ya makanya saya tadi jelas yang mulia. Tahun dari 2015 sudah ada rencana pembongkaran, cuma nggak jadi terus. Sudah ada surat-surat aturan. Iya udah ada Ada terus surat. dari awal juga, cuma nggak jadi terus. Nah, bulan Agustus kemarin yang terjadinya sampai 2016 juga ada tetangga pada diisi barang-barang, tapi alhamdulillah nggak jadi. Nah, Ada surat yang 2015. Masih ada nggak sih, Pak? nggak tahu kalau saya cuma dari Masih ada atau tidak ada. dijadikan bukti? Mungkin ada yang mulia nanti. Kalau ada nanti dijadikan Siap. ada. Siap mulia, ada. Sampai kita yang lain bisa pulang lagi. Saudari saksi, saya bertanya satu lagi. Poin pertanyaan saya yang kedua ini saya menanyakan
proses pembongkaran itu. Artinya apakah saudari telah pernah mendengar ya pedagang puncak pernah diajak untuk kumpul di satu tempat yang telah ditentukan oleh Iya di Pak dan Ibu bertiga, ada yang kenal tidak di antara tadi yang saya sebutkan ada 16 orang? Nah, ada tiga-tiganya kenal ya? Ada hubungan keluarga? Satu dengan siapa? Bapak dengan siapa? Dengan Asodehudin. Asodehudin Hamdani. Seperti apa hubungannya? Ke Muhammad Aziz, saudara kakak saya. Saudara dari kakak saudara. Saudara mana? Saya ini. Kakak beradik. Oke, kalau yang lain ada? Tidak ada ya. Pak Dadang. Pak Dadang apa hubungannya? Berarti ya. Kemudian kuasanya selain Pak Firdaus ada Ibu Nini Kurniati dan Fitri Ida Maima, kenal? Yang kedua, Bapak Ibu Nini dan Bu Fitri, tahu ya? Kita nggak ditutup karena kita menolak. Iya, karena kita sudah PTW. Ya, PTW nih. Kemarin tidak ada penetapan sama sekali kan? nggak usah ngajarin saya. Bapak nggak usah ngajarin saya. Nggak usah ngajarin saya. PTWN itu tunggu putusan pengadilan. Oh, nggak ada. Karena salah satu permohonan saya di dalam PTWN. Tahu Pak? Diangkatin, baru diangkatin. Tahu dulu Pak. Angkatin. Bapak jangan sembarang. Jangan sembarang. Santai Pak, santai. Santai Pak. Santai Pak. Santai Pak. Santai Pak. Udah. Santai Pak, santai Pak. Udah. Santai Pak. Santai Pak. Santai Pak. Saya pengacara. Tenang Pak. Santai Pak. Santai dulu Pak. Lalu saya lagi bicara terus, santai. Santai dulu. Saya Sabar, jangan dorong-dorong. Pak, mana? Saya selesai. Orang dorong. Santai. Santai enteng. Oke, santai. Barang angkatin. Saya perintah. Pak Cecep, udah. Pak Cecep siap ya. 50 miliar. Saya bilang saya somasi 50 miliar. Saya pengacara. Pak Cecep ganti rugi. Saya. Pak Cecep. Tadi dulu. Salah. Dengar dulu. Izin. Dengar dulu. Salah. Ini apa sih? Tadi dulu. Jangan dorong-dorong dong. Santai dong. Dorong-dorong aja. Kami punya hak. Kasih kepada saya bicara. Tadi dulu. Tadi dulu. Kalian jangan melakukan tindakan eksekutorial. Lalu, kalian jangan melakukan tindakan eksekutorial ya, karena kami sedang melaksanakan gugatan PTWN. Ya, kalian penegak hukum. Kalian harus paham konstruksi hukum. Nanti bicaranya di sana aja. Pak, loh, 50 miliar ya ingat ya. Pak Cecep malah saya gugat 50 miliar. Berapa salah? Yang penting saya melarang. Ya, saya melarang. Ingat ya, jangan melakukan tindakan private evaluation. Ingat. Main dorong-dorong ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Jangan takut. Santai dong.
Santai Pak, santai Pak. Santai Pak. Santai Pak, santai Pak, santai Pak. Perusahaan tindakan hukum. Rusak aja saya tanggung jawab. Tariknya. Tarik.